Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 OTKP 2. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Cika Saditi Ranti. Saya Azahra Mahuna. Saya Vivi Dalvinda. Saya Messi Ingrid Dayanti. Kami melakukan wawancara kepada pegawai Kementerian Agama yang bekerja di KUA. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pelajar SMK Negeri Kota Jambi ingin meminta waktu ibu sebentar untuk melakukan wawancara. Jadi ibu bekerja di KUA Kota Selatan sebagai staff. Jadi kami ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana KUA dalam menanggapi pernikahan siri yang terjadi di daerah lain? Pernikahan siri kalau KUA menanggapinya itu sebenarnya pernikahan siri itu tidak diakui oleh hukum kita. Jadi dianggap tidak ada. Memang pada kenyataannya kalau dilihat zaman sekarang nih, zaman tahun 2020 seperti ini, sudah jarang orang yang melakukan pernikahan siri. Pasti sah gitu. Ya. Kalau peran KUA dalam menanggulangi pernikahan itu seperti apa? Pernikahan siri itu? Enggak, pernikahan. Pernikahan. Peran KUA. Justru pernikahan yang sah itu memang harus dilakukan di KUA. Antara KUA dilakukan oleh orang KUA, untuk penghulu KUA. Jadi perannya KUA dalam pernikahan itu memang disitulah perannya memang itulah tupoksinya orang KUA. Kan mau nanya gini, misalkan nikah nih, tapi tanpa perantara KUA, itu bisa dilaksanakan? Itu sama saja dengan nikah siri tadi. Nikah siri, Berarti yang namanya nikah kalau mau sah dianggap di mata hukum itu harus melalui KUA. Harus daftar di KUA dan mendapatkan buku nikah itu dari KUA. Begitu penjelasannya. Lebih baik manakah manfaat atau mudarat bagi pelaku nikah siri? Sepanjang sepengetahuan saya, pernikahan siri itu sebenarnya banyak mudaratnya. Karena apa? Pertama, anak kita, misalnya di dalam pernikahan itu menghasilkan anak. Anaknya tadi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan ahli waris dari orang tuanya. Karena pernikahan tadi tidak mempunyai dokumen yang mengatakan bahwa kedua orang tuanya resmi menikah. Jadi yang kedua, si suami bisa kapan saja meninggalkan istrinya tanpa ada dan meninggalkan hak harta gunung ini gitu. Jadi pertanggungjawaban suami terhadap istri itu jadi lebih tidak bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya suami meninggalkan istri, tinggal tidak ada punya kekuatan hukum, istrinya melapor ke polisi, oh suami saya ini nikah lagi, tidak bisa, tidak ada yang bisa dijadikan kekuatan hukum untuk si istri meminta haknya, tidak ada. Jadi sebenarnya mudaratnya ini banyak yang mendapatkan mudarat itu adalah dari pihak istri maupun anak dari hasil perkawinan. Oh, seperti itu. Apakah ada sanksi yang penghulu yang menikahkan siri? Nah, tidak. Kalau secara tupoksinya penghulu diharamkan untuk menikahkan anak secara siri. Karena penghulu itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah melalui KUA, melalui Kementerian Agama, berkepanjangan lagi melalui KUA untuk melakukan pencatatan nikah warganya secara resmi. Sedangkan nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Jadi penghulu itu di bawah sumpah. Ada sumpahnya penghulu, sumpah jabatan penghulu bahwa mereka hanya menghadiri dan mencatat pernikahan yang terdaftar di KUA. Ya, saya mau menanyakan bagaimana peran KUA dalam mengurangi penghulu ilegal. Sejauh ini kalau 10 tahun atau 15 tahun belakangan mungkin masih ada namanya PPN, pembantu pencatat nikah. Kalau untuk sudah tahun 2005 ke sini sampai ke 2020 sini tidak ada namanya PPN. Jadi itu masyarakat pun tahu bahwa untuk khususnya Kota Jambi ini tidak ada lagi namanya penghulu liar, penghulu yang ilegal itu tidak ada lagi. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku sebagai penghulu, masyarakat itu sudah cerdas untuk membedakan mana yang ini penghulu memang benar-benar penghulu resmi,
mana yang penghulu ilegal. Kenapa? Karena kalau penghulu resmi itu membawa langsung buku nikah. Jadi orang nikah, buku nikah sudah jadi. Kalau penghulu yang sering dipanggil ke rumah itu ilegal apa enggak? Yang dipanggil ke rumah itu penghulu itu boleh dua cara nikah. Yang pertama ada yang pencatatannya dilakukan di kantor, itu namanya nikah di KUA. Ada yang memang dipanggil ke rumah, itu namanya pencatatan nikah di rumah, di luar balai nikah. Berarti pencatatan nikahnya beda Pencatatan nikahnya ada di kantor, ada yang di rumah. Cuman kedua-duanya ini tetap mereka membawa berkas yang memang sudah ditandatangani, dan di berkas itu pun ada barcode itu yang menandakan bahwa ini berkas asli. Apalagi kalau ini nikahnya di rumah, selalu pasti wajib membawa buku nikah, karena biasanya mereka sebelum turun buku nikah sudah jadi. Iya. Dan buku nikah itu hanya boleh dikeluarkan oleh KUA. Jadi kalau namanya penghulu legal tidak boleh nikah, kecuali kalau dia punya buku nikah palsu ya. Oh, jadi begitu penjelasan peran KUA dalam mengulangi penghulu ilegal. Sekarang saya mau menanya, sanksi apakah bagi penghulu yang menikahkan sendiri? Jika ada penghulu yang berani menikahkan orang secara siri dan itu diketahui beserta dengan buktinya, maka penghulu tersebut bisa dilaporkan ke Kementerian Agama. Menurut yang undang-undang, penghulu tersebut bisa dicabut jabatannya sebagai penghulu. Untuk sanksi yang lebih tegasnya lagi, bisa dicabut juga status kepegawaian, karena penghulu itu merupakan pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Agama. Jadi jika ada penghulu yang berani, karena mereka kan diberi sumpah, jika mereka berani melanggar bahwa mereka menikahkan orang secara siri, maka bisa dipecat sebagai penghulu. Lebih kerasnya lagi, mereka bisa dicabut status pegawai negeri sipil. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi secara garis besar kesimpulan pernikahan siri itu tidak disahkan oleh hukum negara. Betul. Dan juga pernikahan siri itu banyak menimbulkan mudaratnya daripada manfaatnya. Baiklah, terima kasih Bu atas penjelasan wawancara kami terhadap Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.